Film ini langsung dibuka dengan pertempuran brutal. Di tengah kekacauan, Henry, seorang prajurit muda Jerman, dipaksa keluar parit melihat temannya tewas seketika. Meski takut, ia pun terpaksa masuk ke dalam medan tempur. Di sana waktu nolongin rekannya tapi keburu tertembak. Situasi makin gak karuan, apalagi senjatanya ngedadak macet. Dengan alat cadangan, Henry pun nekat nyerang musuh. Hingga nasibnya berakhir tragis. Setelah prajurit yang gugur dimakamkan, seragam bekas mereka dimasukkan ke dalam gerbong, lalu dibawa ke sebuah pabrik tua. Buat menekan biaya perang, usai dicuci dan diperbaiki, seragam dikirim lagi ke pusat militer. Pemuda 17 tahun ini namanya Paul. Bareng 3 sahabatnya, Albert, Franz, dan Ludwig, dia kepincut program wajib militer. Karena emak bapaknya gak ngasih izin, Franz bilang, "Sini gue tanda tanganin." Ludwig sempat nyegah, tapi Albert malah ngedukung. Emang dasar Paul itu polos dan gampang dihasut. Tanpa mikir panjang, dia pun nekat malsuin tanda tangan emak bapaknya. Di dalam gedung sekolah, semua siswa berkumpul dengerin pidato guru tentang perang. Paul langsung mikir, oh ternyata jadi tentara itu keren ya. Apalagi kalau bisa pulang bawa gelar pahlawan, pasti bangga banget. Karena semua mikir sama seperti Paul, mereka pun siap ikut perang. Suasana berubah, udah kayak acara kelulusan. Singkat cerita, waktu pembagian seragam, Paul sempat lihat ada name tag orang lain. Pas dikembalikan, petugas cuman bilang, seragam itu kependekan buat orangnya, jadi bisa kamu pakai. Begitu name tag dicabut, barulah ketahuan, ternyata itu seragam bekas milik Henry. Di ruang ganti mereka girang banget sambil pakai seragam, udah ngayal nanti pulang perang bakal banyak cewek yang naksir. Dalam perjalanan 20 km menuju front barat, komandan mulai bagi-bagi senjata. Paul dan kawan-kawan langsung heboh, ngerasa makin keren. Akhirnya bisa pegang senjata beneran. Sesampainya di pos medis, karena dokter butuh truk buat ngangkut puluhan korban luka, akhirnya semua prajurit disuruh turun. Perjalanan lanjut dengan jalan kaki. Mendekati garis depan, tiba-tiba bom jatuh. Semua langsung tiarap. Begitu terdengar ada gas, mereka buru-buru pasang masker. Paul sempat telat karena nolongin Ludwig yang kesulitan. Komandan datang, langsung dia kena marah. Waktu semua disuruh buka masker, cuman Paul yang gak diizinin. Pakai terus masker ini sampai tugas jaga malam nanti. Di parit yang diguyur hujan, Paul mulai kepanasan dengan maskernya. Franz sempat nawarin bawain ransel, tapi Paul nolak. Kirain beneran disuruh pakai sampai malam. Saat komandan bukain maskernya, Paul langsung lega. Dari belakang, Katinsky ngasih dia air. Katinsky itu prajurit veteran yang udah kenyang sama kerasnya perang. Jadi kalau ada anak baru dia gampang kasihan. Kat adalah nama panggilannya. Karena parit kebanjiran, mereka pakai helm buat nyerokin air keluar. Merasa bersalah, Ludwig sambil nangis minta maaf ke Paul. Pas dia ngeluh tangannya mati rasa, Kat nyuruh Ludwig, masukin aja ke celana dalammu. Yang lain pada ikut-ikutan. Waktu jaga malam, Paul dan Albert kaget dengar suara aneh. Mayat di depan parit tiba-tiba gerak, ternyata gara-gara tikus. Sok kepedean Paul bilang ke Albert, ini pasti orang Prancis pertama yang bakal kita tembak. Tapi begitu dia nembak, malah peluru musuh yang nyamber kena helmnya. Waktu lagi panik, Kat datang. Dia negur Paul, kilatan moncong senjatamu kelihatan musuh. Kalau habis nembak, langsung geser posisi. Paham kau? Ketika balik lagi patroli, mereka lihat cahaya suar. Dikira hiburan kayak tahun baru, mereka malah asik nonton.
Tiba-tiba artileri musuh nyerang. Semua panik, kabur masuk bunker. Di dalam bunker Ludwig udah histeris pengen pulang. Paul juga ketakutan tapi cuman bisa diam. Begitu gempuran reda, Jaden, rekannya Kat, bilang kalau artileri udah berhenti. Tandanya infanteri musuh sedang maju ke parit Jerman. Tak lama kemudian, bunker kembali dihantam keras. Seorang prajurit nekat keluar. Baru beberapa langkah, begitu kena bom. Untungnya Paul berhasil selamat. Dengan wajah cemong, Paul bengong sambil ngos-ngosan ngatur napas, masih syok sama hantaman barusan. Waktu pergi ke parit, Paul duduk di depan Kat yang lagi asik ngemil. Dikasih sepotong kue, pas banget lagi lapar, Paul pun langsung ikutan makan. Gak lama seorang prajurit datang ngelempar kantong ke Paul, disuruh cabutin dogtag atau kalung identitas dari jasad yang gugur. Sisa kuenya dimasukkan dulu buat nanti, baru dia mulai motong dogtag. Satu bagian buat laporan, sisanya ditinggal di jasad biar gampang dikenali. Waktu lagi jalan, Paul gak sengaja nginjek kacamata Ludwig, merasakan firasat buruk. Benar saja, gak jauh dari situ, Ludwig udah tergeletak mengenaskan. Paul sempat terdiam sebelum akhirnya nangis. Di dalam markas, Tuan Greb, seorang politisi Jerman, butuh data jumlah prajurit yang gugur karena terlalu banyak dogtag yang harus dihitung. Dia cuma minta sebagian dulu. Sesampainya di gedung komando, Greb ketemu Matthias. Sambil nyerahin daftar itu, dia bilang, ini baru sebagian, ada sekitar 40.000 yang tewas. Matthias sendiri adalah delegasi Jerman yang lagi berusaha meyakinkan staf umum soal pentingnya negosiasi damai dengan pihak sekutu. Sebelum masuk ke ruangan rapat, Matthias sempat bilang ke Gref, dengan daftar tewas sebanyak ini, semoga mereka sadar kalau Jerman udah kalah perang. Suatu hari di kota Compiègne, Prancis Utara yang udah diduduki Jerman, Kat ngajakin Paul buat berburu makan enak, bukan pergi ke hutan, tapi mencuri ternak ke rumah warga. Mereka pun berbagi tugas, Kat yang masuk, Paul jaga di luar. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar ribut dari dalam. Begitu ngelihat Kat lari sambil nenteng bebek, Paul pun spontan ikut kabur. Sekian lama gak makan enak, begitu masakan jadi, mereka langsung lahap kayak orang kesurupan. Saking senengnya, kejadian nyuri bebek tadi malah dijadiin lelucon. Di saat lagi pada ngupas kentang, dari jauh melihat ada 3 cewek cantik lewat. Albert duluan yang godain, tapi Franz gak mau kalah, dia langsung nyamperin. Awalnya pada ngetawain dikira bakal ditolak. Ternyata Franz malah diajak pergi bareng. Beberapa jam kemudian ketika mobil surat datang, semua prajurit langsung berebut. Kat dapat surat dari istrinya. Karena gak bisa baca, dia nyamperin Paul yang lagi asik beol. Sambil nongkrong bareng, Paul ngebacain surat itu. Awalnya Kat seneng karena istrinya janji bakal ngirim makanan. Tapi wajahnya mulai berubah waktu denger kabar si bungsu sakit perut dan masuk rumah sakit. Namun di akhir surat, istrinya nulis kalau hari Minggu nanti dia akan ke makam anak sulung mereka dan tahun depan mau ngerayain ulang tahunnya yang ke-10. Mudah-mudahan di momen itu Kat udah pulang. Mendengar itu Kat cuman bisa diam. Gak mau kelihatan sedih di depan Paul. Ia pun pamit pergi. Malamnya, begitu sampai di barak, Franz yang baru balik kencan. Dengan bangga dia pamerin Sal sambil bilang ke Paul, ini hadiah dari cewek tadi.
Pas ngizinin Paul nyium baunya, malah ketahuan Albert yang langsung ikutan penasaran. Gak lama Jaden juga minta jatah. Melihat selnya jadi rebutan, Franz malah panik sendiri. Hari itu, Jenderal Frederick nganter Matthias ke stasiun untuk perundingan gencatan senjata. Frederick adalah jenderal tua yang keras kepala dan ambisius. Di hutan, Kat memimpin sebuah misi mencari 60 anggota muda yang hilang. Sesampainya di stasiun, selain melihat kereta Jerman yang hangus, Kat nyium bau gas. Ketika masuk ke sebuah gudang, mereka pun berpencar. Albert yang lagi nunggu di luar tiba-tiba nemu poster gambar cewek. Saking gabutnya malah diajak ngobrol, lalu diambil buat dibawa pulang. Di dalam gudang, Paul masuk ke sebuah ruangan. Begitu membuka pintu, dia kaget bukan main. 60 orang yang mereka cari ternyata sudah tewas di dalam. Kat pun yakin mereka mati karena keracunan gas. Malamnya di dalam kereta, saat Matthias mau istirahat karena ngerasa tegang, dia pun bangun lalu nyoba nulis sesuatu. Di markas komando Jerman, sebuah villa mewah di pedalaman Perancis, Jenderal Frederick bernaung dengan segala fasilitas lengkapnya, jauh dari sengsara yang dialami para prajurit di garis depan. Saat ajudannya Mayor Brickdorf bicara soal Prancis yang bakal ngerahin seluruh divisinya buat mengepung Jerman, bukannya fokus ke laporan itu, Frederick malah kesal sama Matthias. Dia nuduh Matthias pengkhianat gara-gara sudah menghasut para staf umum supaya mau negosiasi sama pihak Prancis. Dia bilang Jerman gak akan nyerah, tunggu sebulan lagi, pasukan baru bakal datang, mereka akan bertempur habis-habisan. Keesokan paginya prajurit dibangunin komandan. Mereka disuruh siap-siap buat balik lagi ke garis depan. Di hutan Kompage, Matthias yang menunggu di dalam kereta mendapatkan kabar bahwa Marsekal Ferdinand Foch, panglima besar pasukan sekutu, sudah tiba. Di sisi lain, Albert iseng nempel poster cewek di dinding sambil ngajakin ngobrol. Paul cuman ngelirik sekilas tapi langsung cuek. Dia lagi gak kepikiran buat bercanda. Fokusnya cuman ke depan, nunggu perintah serangan. Di meja perundingan saat Matthias mulai membuka obrolan, karena tegang dan takut salah ngomong, malah bikin Marsekal kesal. Langsung aja ke intinya, jangan banyak basa-basi. Begitu dengar Matthias minta gencatan senjata segera, Marsekal Foch langsung nyodorin dokumen. Dengan tegas dia bilang, kalian punya waktu 72 jam buat mikirin syarat ini. Tapi ingat, selama belum disetujui, perang tetap jalan, gak ada ruang buat negosiasi. Mendengar itu Matthias panik lalu memohon, tolong jangan perang lagi, Jerman udah sekarat. Sambil ngasih bolpen, Marsekal bilang, kalau gitu cepat tanda tangan. Di garis depan, karena belum ada kesepakatan dan takut keburu diserang, mumpung kabut belum turun, Jerman ngambil kesempatan itu untuk bergerak maju. Di dekat parit musuh usai lempar granat, Paul nerobos masuk. Dari belakang ia diserang, keduanya pun saling baku hantam. Melihat lawannya kalah dan masih seumuran, Paul jadi gak tega. Setelah membabat habis pasukan Perancis, pas masuk ke dalam bunker, melihat banyak makanan, kebetulan belum sarapan, mereka pun langsung menyantap makanan itu. Namun lagi asik-asiknya makan, tiba-tiba terasa getaran.
Di balik parit, mereka lihat pemandangan ngeri. Deretan tank musuh mulai maju mendekat. Tapi bukannya kabur, para prajurit malah nembak balik, nekat nolak mundur. Begitu tank berhenti, barulah Cat sadar dan langsung teriak. Pas tank makin dekat ke parit, nyaksiin prajurit yang kegilas. Paul cuman bengong. Setelah itu, ketika yang lain diperintah maju, Jaden malah ngajak Franz kabur. Franz! Tapi Paul memilih kembali bertempur bareng Cat dan Albert. Berhasil melumpuhkan tank dengan granat. Begitu pada keluar, musuh langsung diberendel peluru. Namun, selain tank, mereka kembali dikejutkan dengan senjata penyembur api. Semua prajurit panik dan berpencar. Paul yang nekat lari ke depan malah kena ledakan. Melihat posisi Albert kewalahan, sambil duduk Paul cuman bengong. Di saat Albert lari ke depan musuh dan menyerah, naasnya dia malah disembur api. Cat muncul dari belakang, nyeret Paul balik ke parit. Karena makin kepepet, mereka akhirnya mundur, sekalian bawa pasokan senjata dan amunisi. Di dalam kereta setelah dokumen tuntutan itu dibaca, Matthias nyuruh Heldop ngirim salinan tuntutan sekutu ke markas biar pemerintah cepet-cepet ambil keputusan. Dia juga ngingetin semua anggota buat terus berdoa karena selama 72 jam ke depan, tiap menit yang terbuang sama aja dengan satu nyawa prajurit melayang. Di medan perang pasukan Jerman makin terdesak. Di tengah serangan udara Paul terjatuh ke lubang. Awalnya mau naik, tapi karena takut, dia memilih diam di bawah. Paul hampir ditembak musuh. Untung ada ledakan yang bikin si musuh terpental ke lubang yang sama. Paul langsung maju nyerang pakai pisau sampai musuhnya sekarat. Gak tahan dengan rintihannya, mulut orang itu Paul sumpal dengan tanah. Sambil gemetaran, Paul gunain helm buat ngetes situasi di atas. Karena belum aman, dia nunggu di samping musuh yang masih sekarat. Melihatnya kesakitan, batin Paul makin tersiksa. Dilanda rasa bersalah, Paul nyamperin lalu ngebasahin kain buat ngasih minum. Awalnya niat pengen nolong, tapi justru tindakan Paul, orang itu, akhirnya benar-benar melepas nyawa. Pas ngambil dompetnya, diketahui dia bernama Gerald Duval, seorang ahli tipografi. Begitu ngeliat foto istri dan putrinya, Paul nggak tahan, langsung nangis sambil meluk jasad Duval. Ia janji bakal nemuin keluarganya. Kemudian Paul beranjak pergi, melewati lautan mayat, kembali ke markas pusat. Meski tahu prajuritnya lagi sengsara di garis depan, di villa mewahnya, Jenderal Frederick malah asik makan enak bareng Brigdorf sambil curhat. Katanya ayah dia perwira hebat yang 3 kali menang perang, jadi di keluarganya gak ada kata nyerah. Di dalam kereta, begitu Matthias dengar kabar pemerintah setuju nyerah, dia langsung lega. Di pos Jerman, semua prajurit bersorak gembira. Paul yang baru nyampe dikasih tahu seseorang bahwa perang sudah selesai. Di rumah sakit, Paul nemuin Jaden yang terbaring lemah. Luka parah di kakinya bikin dia putus asa. Katanya kalau sampai diamputasi, dia lebih baik mati daripada jadi orang cacat. Setelah Paul nyoba nenangin, Jaden ngasih sal milik Franz. Tanda kalau dia udah tewas. Paul sedih
Tapi Jaden malah marah, sampai Paul ngingetin dialah yang udah ngajakin Franz kabur dari pertempuran, tapi kenapa Franz malah mati. Keluar dari rumah sakit, Paul kaget dengar suara familiar. Ternyata Cat masih hidup, lagi teriak-teriak minta makan di tengah kerumunan. Mereka pun akhirnya bertemu dan berpelukan. Setelah dapat jatah 3 porsi, keduanya balik lagi ke rumah sakit buat nemuin Jaden. Tak lama di saat Paul dan Cat lagi asik makan, diam-diam Jaden nekat nusuk lehernya dengan garpu. Waktu mereka panik, bukannya nolong, satu orang malah nyuri makanan Paul. Kehabisan darah. Jaden pun akhirnya tewas. Di dalam barak, waktu lagi pada merenung, Paul sadar dompet Duval hilang. Jadi keinget kejadian itu. Tiba-tiba aja Paul bilang ke Cat, pengen belajar bahasa Perancis. Waktu Cat nanya alasannya, dia gak berani terus terang. Di waktu yang gak tepat, sambil nangis, Paul membahas kematian Albert, Franz, dan Jaden, bikin Cat marah dan nyuruh Paul istirahat. Sebelum tidur, Paul bilang dia takut banget sama masa depannya nanti. Di dalam kereta, Marcel Calvo ngerasa kroket yang dia makan rasanya aneh. Begitu pelayan nyicip, ternyata udah basi. Tapi bukannya dibuang, makanan itu tetap disodorin ke delegasi Jerman. Di meja perundingan sebelum tanda tangan, Matthias minta kelonggaran. Ia menjelaskan, usai turun tahta, kondisi pemerintah Jerman lagi kacau balau. Tentara udah gak patuh sama pemerintah. Namun Marcel gak mau tahu. Itu resiko buat yang kalah. Pas Matthias bilang, bersikaplah adil kepada lawanmu kawan, Marcel langsung melotot. Gak mau basa-basi. Dia ngasih dokumen, lalu bilang, tanda tangan. Di titik itu Matthias sudah gak bisa ngomong. Dia pun akhirnya pasrah. Begitu dokumen ditandatangani, delegasi Jerman dikasih tahu berita acara resmi akan mencatat gencatan senjata bakal dimulai dalam waktu 6 jam ke depan, tepat pukul 11 di hari ke-11, bulan ke-11. Di dekat jendela suasana tiba-tiba sunyi, gak dengar lagi suara tembakan atau meriam. Selama di sana, baru kali ini Cat ngerasain tenang. Ia pun ngajak Paul buat nyuri makanan ke tempat biasa. Sambil jalan, mereka saling curhat. Paul bilang kalau nanti perang selesai, dia pengen terus bareng-bareng. Cat yang cuma tukang sol sepatu, ngerasa gak pantas dijadiin panutan. Dia nasehatin Paul biar fokus sekolah sampai kuliah. Tapi Paul udah gak semangat, bikin Cat agak kesal. Sambil bercanda dia bilang, kalau kau benar gak mau kuliah, ku tembak kau. Sesampainya di rumah itu, Paul udah siap bantuin Cat manjat. Cat malah nyuruh giliran Paul yang masuk. Pelan-pelan, Paul pun masuk ke kandang. Lagi asik ngambil telur, ketahuan sama si bocil yang langsung lari ngadu ke kakeknya. Di luar, Cat yang kedinginan malah sibuk masukin tangan ke dalam celananya biar anget. Untungnya berhasil lolos. Tapi tatapan si bocil masih awas ngikutin ke arah mana mereka lari. Di tengah jalan telur yang mereka curi pecah, gak mau rugi buru-buru dimasukin wadah dan dimakan mentah-mentah. Tak lama Cat kebelet pipis, jadi dia nyuruh Paul nunggu sebentar. Habis pipis, Cat sempat celingak-celinguk. Begitu nengok ke belakang, tiba-tiba si bocil udah nongol di depannya sambil ngacungin senjata. Terdengar suara tembakan, Paul panik langsung berlari ke dalam hutan. Awalnya kelihatan biasa aja, tapi gak lama Cat mendadak ambruk. Paul berusaha nolong, tapi Cat malah minta rokok. Setelah itu, Paul buru-buru bawa dia ke pos rumah sakit. Di tengah jalan, 2 mobil Jerman lewat. Tapi meski diminta tolong, mereka malah pada cuek. Karena Cat udah gak kuat jalan, Paul terpaksa ngegendong dia sampai ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, setelah selesai diperiksa, dokter bilang dia sudah meninggal.
Paul kaget karena gak percaya, tapi begitu dilihat lebih dekat, ternyata benar, Cat udah gak ada. Bikin Paul makin hancur. Rasa sakitnya udah gak bisa ditangisi lagi, seolah ikut mati bersama sahabat terakhir yang ia punya. Di menit-menit terakhir, sebelum pukul 11, di hari ke-11, bulan ke-11, di dalam markas komando, Jenderal Frederick ngumpulin sisa pasukan, termasuk wajah-wajah muda yang baru aja tiba di garis depan. Paul menuntun Butler yang masih kelihatan polos banget. Pemandangan itu bikin dia keinget dulu ketika pertama kali datang ke medan perang. Pas lagi berbaris, Jenderal Frederick mulai ngomong. Suaranya tenang tapi menusuk. Sebentar lagi kalian bakalan pulang, nemuin anak, istri, keluarga dan saudara. Kalian semua berhak dapetin imbalan karena udah rela berkorban demi perang. Kata-kata itu awalnya manis, bikin sebagian prajurit sedikit lega. Tapi tiba-tiba ada satu kata yang bikin suasana berubah. Tapi, apakah kalian mau dikenang sebagai pahlawan atau pengecut? Seisi barisan langsung tegang, beberapa mulai gelisah. Paul diem aja, wajahnya datar, sementara di dalam hatinya campur aduk. Dan akhirnya, Frederick ngelempar perintah terakhir. Sebelum pukul 11, kita rebut dataran mereka, barulah setelah itu, perang berakhir. Ketika sebagian prajurit gak terima, tanpa ampun, mereka langsung ditembak mati di tempat. Di dalam parit, pasukan Prancis yang lagi santai sambil nunggu pukul 11 sama sekali gak kepikiran kalau Jerman bakalan nyerang lagi. Di 15 menit tersisa, perlahan pasukan Jerman bergerak maju ke tengah medan. Dan pertempuran pun dimulai. Di tengah pertempuran, pas mau nolong Butler, Paul tiba-tiba diterjang tentara musuh. Terjadilah pergulatan sengit hingga kepala musuh remuk. Paul berhasil nyelamatin Butler. Bukannya bantu, Butler malah kabur. Paul dibanting, kepalanya dilelepin ke lumpur. Hampir mati lemas, untung sempat nemu batu, langsung dihantam ke mukanya. Begitu lihat ada pistol, mereka lari hingga terjatuh ke dalam bunker. Ketika keduanya saling ngambil ancang-ancang buat nyerang. Dari belakang, tepat pukul 11 siang, Paul malah ditusuk. Dan dari situlah perang resmi dihentikan. Dengan sisa tenaganya, Paul keluar dari bunker dan sempat menghirup bau kebebasan. Meski perlahan, nafasnya mulai berat. Di markas komando, jenderal tua itu hanya terduduk kaku. Detik jam di ruangannya berdentang pelan, menandai pukul 11 tepat. Perang berhenti, tapi suara dentangannya terasa lebih dingin dari meriam manapun. Di dalam parit, Brickdorf nyamperin Butler yang lagi nunduk lemas. Lalu nyodorin tas kecil, dia disuruh ngumpulin tanda pengenal prajurit yang gugur. Beberapa langkah dari sana, ia melihat Paul sudah tak bernyawa, duduk bersandar di dinding parit. Di tangannya masih tergenggam erat syal putih milik Franz, seakan jadi kenangan terakhir dari sahabat-sahabatnya yang sudah pergi lebih dulu. Butler ambil syal itu, dikenakan ke lehernya, lalu pergi. Di scene terakhir, kamera nyorot tajam ke wajah Paul.
seolah penonton harus ikut mati supaya nggak ada yang komentar kenapa nggak happy ending. Sejak Oktober tahun 1914, front barat udah keblokir sama perang parit yang nggak ada ujungnya sampai perang berakhir di November 1918. Garis depan nyaris gak pernah geser, padahal lebih dari 3 juta prajurit udah tewas cuman buat rebutan tanah beberapa ratus meter. Kalau di total, Perang Dunia I ini menyeret hampir 17 juta nyawa yang hilang sia-sia. Dan kenapa film ini dikasih judul? Karena waktu gencatan senjata diumumkan, laporan resmi tentara Jerman cuma nyebut semua sunyi di garis barat. Padahal di balik kata-kata tenang itu, ribuan prajurit kayak Paul dan kawan-kawannya udah meregang nyawa. Film ini nunjukin satu hal yang keras banget. Perang itu gak pernah punya pemenang sejati. Yang ada cuma penderitaan. Dari sekarang kita harus belajar hargain damai. Belajar ngerti gimana gampangnya manusia kebawa ego sampai jutaan nyawa jadi korban. Kalau enggak, sejarah cuman bakal ngulang lagi. Dan mungkin kali ini giliran kita yang jadi korban ceritanya. Makasih banyak udah nemenin sampai akhir. Stay tune terus dan kita ketemu lagi di Alur Cerita Film berikutnya. Bareng saya Alex di Box Review Film.